Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan saya Suki Abdul dalam Kabar Nusantara. Pemirsa, ini tunjangan profesi guru ini dihilangkan dalam rancangan Undang-Undang Sikdiknas. Seperti apa selengkapnya dalam Kabar Nusantara? Ya pemirsa, kembali lagi di Kabar Nusantara. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan bagaimana nih rancangan Undang-Undang Sikdiknas. Kali ini membahas terkait katanya ini ada frase yang ataupun juga penghapusan terkait dengan tunjangan profesi guru. Apakah benar ini tunjangan profesi guru akan dihapus dalam rancangan Undang-Undang Sikdiknas? Sudah hadir bersama saya nih Bapak Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari Dapil Jawa Tengah 9. Piye kabari Bapak? Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Baik, ya. Dan juga bersama saya nih Mas Sumardiansyah, Kadep Litbang PB PGRI. Selamat pagi Mas Sumardiansyah, apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Tapi kok sehat nggak kalau misalnya benar-benar di rancangan Undang-Undang Sikdiknas tunjangan profesi guru dihapus? Kami akan terus perjuangkan sampai akhir. Sampai akhir. Tapi kalau misalnya sebelum kita masuk, jadi di dalam salah satu pasalnya biasanya ini tunjangan profesi guru seharusnya ada dalam pasal tersebut. Tapi dalam rancangan Undang-Undang Sikdiknas ini pemirsa, ini frase tersebut atau dihapuskan. Apa benar dihapuskan, Pak? Nah, itu yang masalah. Jadi menurut Mas Menteri, tapi juga tidak di komisi ya. Oke. Tidak di komisi, di luar. Jadi dia bikin podcast, dan dia juga bikin dialog lewat virtual bahwa esensinya tidak dihapus. Oke. Bahkan katanya 1,6 juta guru yang belum bersertifikasi tidak perlu ngantri Oke. untuk mendapatkan tunjangan profesi. Tetapi sekarang nanti kembali ke Undang-Undang ASN bagi ASN dan Undang-Undang Cipta Kerja bagi yang swasta. Oke. Tetapi ini kan faktanya real, ini nanti kembali nih. Nah, yang lagi mengkaji dan diminta masukan itu kan organisasi-organisasi profesi, salah satunya PGRI, bahwa di situ real memang dihapus. Nah, itulah. Jadi yang tadinya ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, sekarang tunjangan profesi guru itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Benar seperti itu Mas Sumardiansyah kalau Ya, saya melihat dari memang pasal-pasal yang ada? jika dilihat secara komprehensif, kami membandingkan 3 dokumen. Dokumen pertama itu Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Tunjangan profesi untuk guru dan dosen, tunjangan khusus bagi guru daerah terpencil, dan juga tunjangan kehormatan bagi guru besar itu ada di dalam pasal 14 sampai 20 bagi guru. Sedangkan bagi dosen pasal 51 sampai 60. Frase tunjangan masih ada. Oke. Kemudian di dalam naskah rancangan Undang-Undang Sikdiknas versi bulan April, frase tunjangan juga masih ada. Dimuat dalam pasal 127. Dan sekali lagi, tunjangan ini bukan hanya tunjangan profesi guru, Mas. Tapi tunjangan profesi dosen, tunjangan khusus bagi guru daerah terpencil, dan juga tunjangan kehormatan bagi guru besar. Oke. Pasal 127 dalam draft RUU Sikdiknas versi bulan April, itu berganti menjadi pasal 105 Oke. dalam draft RUU Sikdiknas versi bulan Agustus, di mana pada pasal 105 frase tunjangan hilang sama sekali. Kemudian Menteri melakukan klarifikasi, disampaikan kami tidak menghapus. Jadi saya mau sampaikan di sini mungkin tidak dihapus tapi dibunuh pelan-pelan. Dalam konteks ada pasal 145. Jadi kalau mau dilihat runut 105, kemudian 145 memang dikatakan guru dan dosen yang sudah mendapatkan tunjangan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen 14 tahun 2005 masih diberikan. Oke. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun di dalam 147 Pak Fakih, di sana dikatakan itu hanya untuk masa peralihan selama 2 tahun. Oke. Dan memang pasal 145 itu dimuat di dalam bagian peralihan. Lalu di dalam 149 ketika undang-undang yang baru berlaku, Undang-Undang Sikdiknas, maka undang-undang yang lama, Undang-Undang 14, Undang-Undang 20 dan juga Undang-Undang 12 dinyatakan tidak berlaku kembali. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin membayarkan tunjangan profesi
tanpa ada landasan hukum yang kuat. Karena itu PGRI mendorong agar frase tunjangan sebagaimana termuat dalam pasal 127 versi bulan April itu dimuat kembali di dalam batang tubuh. Oke. Sehingga kalau dimuat di dalam batang tubuh mungkin bisa diturunkan ke dalam PP. Tapi kalau hanya di bagian peralihan ataupun penutup tidak mungkin bisa diturunkan ke dalam PP seperti itu. Oke, sebenarnya kan kalau misalnya pemerintah ini dalih kalau misalnya juga Pak Fikri tadi menyebutkan 1,6 juta guru yang belum sertifikasi ini tentu nanti akan tidak perlu lagi mengantri untuk mendapatkan sertifikasi tapi nanti juga akan mendapatkan tunjangan. Katanya agar lebih adil. Seperti itukah adilnya Pak Fikri? Nah, itulah yang tidak dipercaya karena mekanismenya nggak ada. Oke. Meskipun mengatakan bahwa undang-undang itu tidak akan mengatur rinci. Nanti di aturan turunan. Lantas rumahnya mana ini yang ditanyakan. Oke. Seperti dulu ketika teman-teman yang bergerak di lembaga kursus dan pelatihan itu kan protes berbondong-bondong ke Komisi 10. Kami nggak punya rumah ini. Oke. Kami tidak punya induk. Kami dirjennya hilang. Direktur pun tidak ada. Kemudian menteri mengatakan I am the champion dalam urusan kursus. Tapi kan faktanya memang tidak ada di dalam SOT itu tidak ada. Nah, makanya kemudian kami minta untuk dialog lebih detail, bukan di komisi, silahkan dengan lembaga kursus dan seterusnya. Kemudian dilakukan oleh menteri dan muncul meskipun bukan dirjen tetapi direktur tapi 2. Ini kan fakta bahwa nampaknya kita perlu banyak mendengar. Jadi ini kalau kemudian real itu dihapus memang. Jadi dihapus dan sekarang kompensasinya adalah bahkan katanya yang perlu berbahagia dengan revisi undang-undang ini Harusnya adalah PGRI guru. yang paling mendukung. Nah, Seperti paling itu juga mendukung. bahasa ya kalimatnya Nah, dari begitu. pemerintah. Tetapi bahasa itu tidak cukup memberikan keyakinan bahwa nanti mereka benar-benar akan mendapatkan kesejahteraan lebih. Kenapa? Karena alasannya tidak ada. Jadi secara letterlek itu yang tadinya tertulis di Undang-Undang Guru dan Dosen, kemudian di rancangan undang-undang ini yang katanya digabungkan, tetapi itu tidak ada. Kalau tidak ada, lantas apa? Di Undang-Undang ASN katanya menjadi tunjangan fungsional. Nah, tunjangan fungsional ini perlu skema yang jelas. Berarti apakah guru biasa? Kenapa kemudian dia mendapatkan tunjangan fungsional? Sebagai apa dia? Dan ukurannya apa dan seterusnya. Kemudian kalau kembali ke swasta, ke Undang-Undang Cipta Kerja, apa disamakan dengan buruh di perusahaan? Nggak bisa membayangkan karena guru itu tidak sama persis dengan orang yang kerja di perusahaan, karena orang kerja di perusahaan semuanya sama, dan sementara kalau guru dihitung setiap jam. Kemudian satu daerah dengan daerah lain tentu berbeda. Nggak bisa membayangkan kalau undang-undang ini betul-betul nanti merujuk ke sana. Saya pernah datang ke Kalimantan Utara, namanya Pulau Sebatik. Di situ sekolah tidak ada. Lantas ada komunitas masyarakat yang membuat sekolah namanya Tapal Batas. Itu gurunya satu pun nggak ada yang dibayar. Karena 35.000 pegawai sawit yang itu lahannya adalah lahan di Malaysia, nggak diberi tidak diadakan sekolah bagi anak-anaknya. Tapi anaknya orang Indonesia, mestinya kita bertanggung jawab. Nah, ketika ada dan bukan dari sekolah negeri, lantas kemudian diberlakukan undang-undang ini dan merujuknya ke Cipta Kerja, hapus hilang, berarti 35.000 orang tenaga sawit di sana yang kerjanya di Pulau Sebatik, sebagian nanti bolak-balik ke Pulau Tawau itu. Tawau itu ikutnya Malaysia. Ini berarti tidak akan terlayani. Tidak akan terlayani pendidikan. Berarti kita sedang mengingkari amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Itu yang ditahu misalnya dari Mas Subardiansyah, apakah benar ini pemerintah merasa akan memberikan yang adil, tapi jangan dijawab sekarang, kita tahan sejenak, tetap di Kabar Nusantara.
Kembali lagi di Kabar Nusantara, Mas Nurdiansyah. Ini kan katanya nih harusnya Mas Menteri bilang katanya PGRI harusnya yang paling mendukung dengan wacana rancangan undang-undang Sikdiknas dan juga tunjangan profesi guru ini dihapus. Ini juga ingin memberikan keadilan nih bagi para guru yang belum bersertifikat. Gimana sebenarnya kalau tanggapan dari PGRI? Ya, bagi kami justru pemutihan 1,6 juta guru sesuai janji Mas Menteri itu malah merusak ketidakadilan. Oke. Malah merusak rasa keadilan maksud saya. Apa maksudnya merusak rasa keadilan? Sebetulnya kalau kita melacak Undang-Undang Guru dan Dosen mengenai sertifikasi guru, seharusnya pemerintah diberikan mandat untuk menyelesaikan sertifikasi guru maksimal 10 tahun sejak Undang-Undang Guru dan Dosen diundangkan. Artinya 2015 harapannya seluruh guru dalam jabatan semua sudah selesai tersertifikasi. Namun faktanya sampai 2022 masih ada antrian 1,6 juta guru dalam jabatan yang tidak tersertifikasi. Tiba-tiba harus diputihkan. Jika ini diputihkan, maka ada dua perlakuan yang berbeda. Akan ada dua kondisi yang berbeda. Orang-orang yang sudah mendapatkan sertifikasi guru melalui proses yang panjang dari mulai dulu portofolio, PLPG sampai PPG, dan orang-orang yang dapat sertifikasi guru dengan jalan tol tadi melalui pemutihan. Dan menjadi masalah ketika itu dijadikan dalih yang kemudian menghilangkan tunjangan itu sendiri dalam arti tunjangan profesi. Kami dari PGRI menyampaikan bukankah untuk menciptakan keadilan dan karena memang itu salah pemerintah yang tidak bisa menjalankan amanah Undang-Undang Guru dan Dosen selama 10 tahun. Maka harusnya 1,6 juta guru dalam antrian ini seharusnya semua di PPG kan otomatis. Melalui apa? Pertama skema penambahan anggaran, penambahan kuota. Sehingga 1,6 juta guru ini semua bisa masuk kuota PPG dengan penyederhanaan administrasi. Baru setelah yang nanti di dalam pasca jabatan atau prajabatan, pasca jabatan ya yang guru-guru yang baru itu melalui PPG prajabatan, tapi guru-guru dalam jabatan PPG dalam jabatan semua dimasukkan atau tidak perlu melalui tes-tes yang rumit sehingga negara nggak perlu beban anggaran karena kan kalau melalui pola PPG sekian bulan. Tapi kalau melalui portofolio 1,6 juta guru ini diseleksi melalui penilaian kinerja, maka aman. Dan itu pun harus dicatat tunjangan profesi Pak Fakih, Mas, itu tidak melekat. Itu kami perjuangkan. Artinya apa? Kami ikut proses seleksi portofolio, PLPG, PPG. Ketika dapat tunjangan profesi, itu ada syarat lain. Beban 24 jam mengajar, bagi dosen 8 sampai 12 SKS, lalu bagi swasta guru tetap yayasan. Sehingga sebetulnya tidak masuk akal cara untuk mensejahterakan guru menghindari antrian 1,6 juta dengan memutihkan. Justru yang dilakukan harusnya adalah masukkan 1,6 juta guru dalam jabatan ke dalam kuota PPG dalam jabatan sehingga selesai tanggung jawab pemerintah. Jadi ini malah bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru dan menciptakan ketidakadilan di kalangan guru itu sendiri. Tadi Pak Fikri di awal juga mengatakan bahwa sebenarnya ini informasi tersebut bukan didapatkan dari Mas Menteri langsung dalam rapat kerja, tapi berdasarkan dari podcast, dari hal yang dilakukan secara di luar lingkungan rapat kerja Komisi 10. Ini sebenarnya alasannya apa sih Pak? Kalau misalnya kita boleh tahu masyarakat ataupun juga teman-teman guru kita tuh boleh tahu alasan Mas Menteri apa nih? Atau mengurangi anggaran atau seperti apa sebenarnya Pak? Pertanyaannya tidak untuk saya. Oh iya, misalnya kalau misalnya misalnya Pak Fikri misalnya nih melihat pertanyaannya untuk menteri tapi untuk saya. Melihatnya seperti apa? Maksudnya apa alasan kalau misalnya kita mempertanyakan sebetulnya. Jadi karena memang ini inisiatif pemerintah. RUU revisi Undang-Undang Sikdiknas ini inisiatif pemerintah sehingga mereka secara formal memang belum menyampaikan draft itu apakah itu draft rancangan undang-undangnya maupun juga naskah akademik dan seterusnya. Ini masih di-keep. Dan yang diajak dialog ya PGRI, kemudian NU, Muhammadiyah, dari Katolik, dari Kristen dan seterusnya itu semua diajak dialog. Meskipun kami merasa bahwa nampaknya kurang representatif. Banyak dikritik oleh mereka yang sudah datang ke Komisi 10. Kami diundang memang. Cuman sangat terburu-buru. Katanya cuma 5 menit suruh menyampaikan. Padahal banyak hal yang harus disampaikan. Nah, itu juga dan tidak representatif maksudnya tidak seluruhnya komponen-komponen atau elemen pemangku kepentingan pendidikan yang biasanya dilibatkan dalam pengambilan kebijakan ini tidak semuanya dilibatkan. Kita tahu bahwa pendidikan ini memang size-nya besar. Jadi melibatkan banyak orang, coverage areanya populasi 270.000 itu mungkin hampir 270 juta. 270 juta itu hampir 200 juta orang terlibat dalam urusan pendidikan ini. Sehingga memang harus banyak. Kalau program sosialisasi, program dialog, apa segala macam, ini harus masif memang. Dan kita tahu bahwa
undang-undang sebelumnya itu capek dia terus itu roadshow, diskusi, dialog, perdebatan itu udah biasa. Jadi jangan kemudian maunya shortcut sebentar selesai tanpa masalah. Nggak ada di DPR ini. Oke. Apa undang-undang kecil sekalipun yang tanpa ada perdebatan sengit nggak ada. Mesti ada satu dengan yang lain pro dan kontra. Tidak seluruhnya kita bisa memuaskan semua pihak, tetapi sebesar-besarnya partisipasi publik itu dimaksimalkan. Jangan sampai kemudian kita dikritik sebuah undang-undang ini minim partisipasi publik, karena ini tuntutan undang-undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tuntutan undang-undang 25 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional juga, semuanya itu pendekatan itu bottom up, top down, kemudian partisipasi teknokratik dan politik. Nah, terakhir politik. Saya lihat kalau Balik akhirnya menolak, menurut saya ini berarti komunikasi politiknya sangat jelek. Bukan jelek, sangat jelek. Komunikasinya sangat jelek. Tadi juga Bapak sampaikan bahwa sebenarnya apa yang tidak disampaikan secara langsung ataupun juga sebenarnya banyak pihak yang diundang untuk membahas rancangan undang-undang Siktinas ini, tapi hanya diberikan waktu 5 menit, beberapa menit, dan itu tidak komprehensif dijelaskan secara langsung. Tapi ngomong-ngomong pemirsa nih, katanya kemarin juga Ketua Umum PGRI, Bu Unifah, kemarin sudah bertemu Presiden Joko Widodo. Apa hasilnya? Jangan dijawab sekarang, tetap di Kabar Nusantara. Masih dengan Pak Sumadiansyah dan juga Pak Abdul Fikri Fakih, kita masih membahas terkait dengan bagaimana nih tunjangan profesi guru yang katanya akan dihapus dalam rancangan Undang-Undang Siktinas. Kemarin Ketua Umum PGRI sudah bertemu Presiden Jokowi, dipanggil atau meminta untuk bertemu, seperti itu Mas? Ya, kalau yang saya tahu itu Ibu Uni dipanggil oleh Pak Jokowi. Dipanggil ya? Dipanggil untuk berbicara, berdialog, mendengarkan keluh kesah PGRI terkait dengan polemik yang sedang marak, dan juga ada isu terjadi pergerakan massa dari dosen-dosen ataupun perguruan tinggi swasta yang akan mengepung istana. Dan kami tegaskan PGRI tidak masuk dalam rencana itu. Kami fokus berjuang secara intelektual, secara moral, dan juga secara konstitusional. Nah, mungkin hal itu yang membuat Pak Jokowi mengkonfirmasi. Apakah benar akan mengepung istana? Apakah PGRI menjadi salah satu aktor yang akan mengepung istana? Tidak seperti itu. Nah, lalu apa yang dibicarakan? Yang pertama, kami masih konsisten bahwasannya PGRI meminta agar dalam rancangan Undang-Undang Siktinas itu memasukkan kembali pasal 127 sebagaimana versi bulan April mengenai tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan khusus bagi guru daerah terpencil, dan juga tunjangan kehormatan bagi guru besar ataupun bagi profesor. Itu yang pertama. Yang kedua, kami secara pribadi sebetulnya mendukung upaya perubahan terhadap rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, apabila rancangan ini justru malah mendegradasi profesi guru, malah merugikan dunia pendidikan, pada titik itu PGRI harus kritis sebagai mitra strategis pemerintah. Dan memang kami melihat ketika Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang digolkan, dan untungnya kami terima kasih kepada DPR, Pak Fakih, kepada Balik yang sudah memastikan untuk menunda rancangan Undang-Undang Siktinas dalam prolegnas tidak tahun ini, tapi mungkin tahun depan. Itu kami apresiasi. Nah, kami khawatir jika undang-undang ini disahkan sekarang, maka akan mematikan profesi guru. Kami memiliki kajian, seharusnya guru itu memiliki undang-undang yang khusus. Seperti insinyur, seperti dokter, seperti arsitek, seperti perawat. Dalam pandangan kami di PGRI, seharusnya ya, undang-undang guru dan dosen merupakan lex spesialis, derogat, les generalis dari rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu kami juga mendorong dan berharap Pak Presiden, kemudian Komisi 10 mempertimbangkan, mengeluarkan Undang-Undang Guru dan Dosen dalam paket Omnibus Law rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu sudah pernah terjadi ketika Undang-Undang Cipta Kerja dirancang, klaster pendidikan dikeluarkan. Sebetulnya kami juga mendorong agar Undang-Undang Guru dan Dosen dikeluarkan saja dari rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Karena itu bermasalah. Undang-Undang Guru dan Dosen itu sebetulnya sudah sangat rigid dan komprehensif mengatur kesejahteraan guru.
Sedangkan undang-undang Sisdiknas yang baru, yang draft ini, itu malah merugikan guru, ada Oke. kemunduran kesejahteraan. Saya sebut misalkan di dalam undang-undang guru dan dosen, guru berhak mendapatkan kesejahteraan di atas minimum. Di atas minimum. Dengan kesejahteraan sosial dan maslahat tambahan. Yang mana tadi Pak Fakih sudah sampaikan, di dalam rancangan undang-undang yang baru, justru bukan di atas minimum. Tapi upahnya minimum bagi guru swasta dikembalikan kepada undang-undang tenaga kerja, berarti standar dengan buruh. Kemudian bagi ASN, pegawai negeri sipil P3K, dikembalikan kepada undang-undang ASN. Dan bagi kami, undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 tidak cukup mensejahterakan guru dan tidak melihat guru sebagai karakteristik profesi yang berbeda dengan ASN yang lain, baik itu struktural ataupun fungsional umum lainnya. Oke. Itu yang kami kritisi. Ya, kita harapkan semoga dengan pertemuan antara Presiden dan juga pastinya Ketua Umum PGRI ini bisa nantinya mendengarkan aspirasi yang Ya, kami berharap Pak Jokowi dengan bijaksana juga juga bisa menyelesaikan persoalan ini. bukan karena takut akan dikepung ya. Nah, Bukan karena takut dikepung, tapi karena dorongan moral Pak Jokowi seharusnya mendengar suara guru, suara PGRI. Kita tunggu. Dan suara Komisi 10. kita tunggu. Tapi Baju sebenarnya yang waras Komisi 10 kan juga gitu ya. tidak punya kekuasaan tertentu karena juga Komisi 10 merasa bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Mas Menteri ini sangat buruk seperti itu. Tapi Komisi 10 sejauh ini bagaimana Pak melakukan pengawasan ataupun juga mungkin sedikit menegur gitu Komisi 10 terhadap Semua kebijakan Menteri, Kemendikbud, Ristek itu kita bikin panja pengawasan. Oke. Dan banyak rekomendasi-rekomendasi. Apa saja? Semua episode. Ada PJJ, Mhm. ada P3K, Oke. ada MBKM, ada kebijakan kurikulum. Semuanya meskipun beliau bilang tidak akan mengubah kurikulum tahun ini dan seterusnya. Tapi karena gejolak dan dinamika di luar bahwa ada kurikulum merdeka yang sebelumnya ada kurikulum 2013, ada kurikulum darurat, ada kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut prototipe dan seterusnya. Ini kan real ada. Nah, meskipun beliau bilang tidak akan mengubah kurikulum, tapi real ada seperti itu. Kita bikin kebijakan kurikulum, Oke. panja kebijakan kurikulum, dan semuanya ada rekomendasi. Jadi kita tidak hanya berwacana di luar, kita ada dokumen, bahkan karena menteri diminta oleh Komisi 10, semua menteri itu terombang-ambing dengan kebijakan. Setiap menteri ada kesan setiap ganti menteri ganti kurikulum. Betul. Nah, sehingga untuk tidak seperti itu, legacy yang akan sangat bermanfaat adalah kalau menteri bisa membuat rencana induk pendidikan atau grand design Oke. atau blueprint atau apalah. Tapi kemudian direspon, bikin peta jalan pendidikan. Oke lah kalau grand design bisa 20 sampai 25 tahun, ini cuma 15 tahun, 2020 sampai 2035. Kita terima. Oke. Tetapi itu ternyata ketika kita sudah buat panja, panja juga sudah membuat dokumen sampai ada rekomendasi yang banyak sekali, tebalnya sampai 300 halaman itu. Kemudian PJP malah berhenti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Makanya sekarang ini sesungguhnya beberapa pihak yang dilibatkan di Komisi 10 berharap diskusi tentang peta jalan itu lebih menarik daripada kita ngubah-ubah hal-hal yang belum tentu memang harus diubah gitu. Oke, mungkin saat ini Komisi 10, PGRI, ataupun juga semua pihak yang terlibat dalam rancangan undang-undang Sisdiknas ini bisa bernafas lega sedikit karena ditunda untuk tidak masuk prolegnas di tahun ini atau diselesaikan. Tapi setidaknya bagaimana kalau misalnya dari Pak Sumardiansyah dan juga Pak Abdul Fikri untuk akhirnya bisa mengawal nanti rancangan undang-undang Sisdiknas ini bisa sesuai dengan harapan dari Komisi 10, sesuai dengan kalangan misalnya juga PGRI dan juga semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan kita. Silakan. Kalau bisa sih peta jalan pendidikan itu diutamakan Oke. dan terus diteruskan. Ada banyak kritik nggak apa-apa, tapi diakomodasi saja. Misalnya frasa agama nggak ada, ya kemudian apa diskusinya. Kemudian kalau perlu diadakan ya diadakan. Oke. Sebelumnya kan ada iman dan takwa nggak ada, kemudian ada. Jadi diadakan karena kemudian kesadaran bersama bahwa kita memang tidak hanya untuk hidup di dunia ini toh, tapi hidup setelah di dunia ini juga harus pendidikan kita mendidik orang untuk seperti itu misalnya. Ya. Nah, peta jalan kalau bisa diteruskan. Peta jalan harus diteruskan dari Pak Ya, Sumardiansyah. kalau saya sepakat dengan Pak Fakih, yang pertama itu cara pemerintah dalam melakukan finalisasi revisi undang-undang harus diperbaiki, termasuk cara komunikasinya. Melalui apa? Melalui adanya upaya rekonsiliasi dari berbagai pihak, terutama para kutub-kutub kekuatan yang besar, PGRI, NU, Muhammadiyah, Taman Siswa, termasuk ada juga guru-guru PAUD yang diakui sebagai pendidikan formal, mahasiswa juga harus terlibat, perguruan tinggi juga terlibat.
sehingga kita bersama-sama mereview kembali dan juga mengembangkan dari naskah yang sudah ada. Itu yang pertama. Sebab memang pasal-pasalnya banyak yang bermasalah, termasuk pasal 1 yang menghapus tanggung jawab pemerintah dalam melakukan wajib belajar dan juga tentang pendidikan nasional itu sendiri. Berarti kan pemerintah dianggap tidak bertanggung jawab terhadap wajib belajar, terhadap praktek pendidikan. Ini kan berbahaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami berharap dari pemerintah itu melakukan sebuah proses yang tidak sekedar formalitas. Jika memang itu ada diskusi terkumpul, maka lakukan dengan waktu yang panjang agar terjadi dialektika secara komprehensif, secara objektif. Dan yang ketiga, tentu kita berharap pasal-pasal yang bermasalah dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional itu benar-benar diperhatikan sehingga benar-benar terjadi perbaikan. Nah, dan yang utama kalau kami di PBPGRI selain tunjangan profesi merupakan harga mati yang harus dimasukkan dalam rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional, kami berharap agar undang-undang guru dan dosen dipertahankan sebagai lex spesialis derogat les generalis dari rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Karena kunci keprofesian kami sebagai guru, sebagai dosen, itu ada di dalam undang-undang yang bersifat spesialis tadi, yaitu undang-undang guru dan dosen. Seperti itu. Terima kasih Pak Sumadiansyah. Semoga ini pasti terus PGRI terus mengawal ya rancangan Kami undang-undang. akan mengawal, akan terus Sampai berjuang. ke istana atau sampai kemana? Kami siap jika pemerintah memanggil kami untuk duduk bersama merumuskan ulang dan juga mengembangkan rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Terima kasih sekali lagi Pak Sumadiansyah, Kadep Litbang PBPGRI, Pak Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9. Ini akhir dari Kabar Nusantara edisi hari ini. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalam.